lagi dari channelku Bang Rama. Jadi recap alur cerita yang akan kita bahas yang berjudul Outback. Halo kawanan saberitaan yang katuju begadang larut malam. Ayo kita cacak rokok, duduk manis, saksikan and check it bro. You have my heart, we'll never be words apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Film diawali dengan sepasang kekasih yang bernama Lisa dan White. Mereka berlibur ke negara Australia. Wajah White pun terlihat sangat murung. Sampai-sampai dia membuat cincinnya ke dalam loker. Lisa sangat senang akan perjalanannya, namun tidak akan White. Dan mereka pun sampai di pantai tempat tujuan utama mereka. Terlihat wajah White sangat murung, beda dengan Lisa. Dan mereka pun berenang. Dan di situ White digigit oleh ubur-ubur. Dan Lisa pun terkaget melihat kakinya yang sangat parah. Dia pun diam di mobil sampai larut malam. Dan di situ Lisa membujuk White untuk pergi ke Uluru. White pun berkata ke Lisa, kata White, perjalanan menuju ke sana sangat lama, membutuhkan waktu 32 jam. Dan di situ mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Lisa pun terlihat sangat bahagia, tetapi beda dengan White. White tetap murung. Dan mereka pun stop di suatu tempat untuk membeli bekal makanan di perjalanan mereka. Dan setelah itu mereka pergi ke hotel untuk menginap. Di situ wajah White sangat murung. Dan di situ pula Lisa mengungkapkan perasaannya kepada White. Yang padahal si Lisa sangat pengen dipasangkan cincin di jari manisnya. Cuman dia merasa sangat malu untuk bilang kepada White. Keesokan harinya pun mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju Uluru. Dan di situ pun mereka nggak sadar bahwa GPS-nya sudah mulai error. Mereka pun di situ putar balik. Pas mereka melanjutkan lagi mengikuti map, dan juga di situ mereka disuruh putar balik lagi karena GPS-nya sudah mulai error. Mereka pun sudah mulai sadar bahwasannya GPS-nya itu udah mulai error. Dan White pun gak pikir panjang, terus melanjutkan perjalanannya. Di situ GPS-nya menyuruh putar balik dan untuk mengikuti rutenya balik. White pun di situ stop di pinggir untuk memeriksa sekitar dan naik ke atas mobil. Dan si White pun menyuruh Lisa untuk pergi memanjat bukit gunung untuk melihat sekitar. Selama di perjalanan, mereka main tebak-tebakan. Dan si White pun udah mulai gembira kembali. Yang asalnya dia udah murung, tersesat, dia udah mulai gembira lagi. Pas mereka udah nyampe di bukit gunung, si White pun tidak menyia-nyiakan waktu untuk memoto.
dan mereka pun balik lagi ke mobil. Dan di situ udah muncul keanehan. Mereka nggak menemukan mobilnya. Itu pun mereka bertengkar karena sudah salah rute jalan. Mereka pun berhenti sejenak untuk minum dan istirahat. Si White pun meyakinkan Lisa untuk di sana dan mereka beristirahat. Di hari pertamanya mereka tersesat dan kakinya pun sangat mulai bertambah parah, anjir. Di situ pun Lisa disangat oleh kelabang. Dan keesokan harinya wajah Lisa pun semakin pucat. Si White pun gelisah dan mencari pertolongan. Dan ternyata tidak ada pertolongan. Si White pun langsung melanjutkan perjalanan dan membawa Lisa dan menarik Lisa. Di situ si White pun udah mulai haus. Dia mencari air, menggali-gali tanah, dan ternyata nihil. Si White pun sudah mulai hilang harapan. Dan White minta pertolongan, siapa tahu ada. Dan ternyata pesawat pun lewat. Pas pesawat lewat, ternyata dia nggak lihat. Di situ White pun berpikir mengumpulkan batu, dan dia menuliskan kata tolong, siapa tahu ada yang lihat. White pun mau kencing, dan dia mau pergi untuk mencari tas Lisa yang sebelumnya ditinggalkan oleh Lisa. Di situ White pun mengambil ranting untuk menandai biar nggak tersesat di jalan. Dan akhirnya pun di situ si Lisa pun udah mulai sadar, dan ternyata si White nggak ada dekatnya. Dan White nggak pantang menyerah, dan akhirnya dia menemukan tasnya. Di situ pun dia langsung kencing dan minum airnya kencingnya sendiri. Dia mau kembali ke Lisa untuk memberikan Lisa minum. Di situ pun Lisa tak patah semangat untuk menunggu si White. Dan akhirnya si White pun udah mulai lemah. Dia panggil Lisa, ternyata nggak ada. Dan di situ Lisa terus jalan. Dan si White udah terbaring lemah saku. Lisa pun sudah mulai haus dan lapar. Di situ dia memakan ranting-ranting, minum sari-sarinya, dan itu pun tidak cukup bagi Lisa. White terus melanjutkan perjalanannya, dan akhirnya si White kembali ke mobil dan menemukan mobilnya. Dan si White pun kaget pas dia ngidupin, ternyata nggak mau hidup. Ternyata dia sadar. Dia nyalakan lampu, nggak dimati-matikan dia selama dia pergi. Itu hanyalah sia-sia. Situ White pun frustasi, sangat frustasi. White pun meminum air di regen sendiri, anjir. Dan si White pun merasakan keanehan dalam dirinya. White pun memaksakan kencing dan dia melanjutkan perjalanannya. Dan Lisa memvideo dirinya untuk siapa tahu ada pertolongan nanti. White pun di situ merasakan sakit yang sangat parah. Dan Lisa pun mengungkapkan isi hatinya. Siapa tahu
Wade menemukan dia nanti pas sudah tewas dan dia menonton videonya. Di keesokan harinya, Lisa pun makan batu, makan dedaunan, dan Wade pun sangat lemah sehingga dia tak berdaya lagi. Dia pun kencing terus. Di situ Lisa diserang oleh semut hitam dan Lisa berhasil menghindar. Wade batu-batu sehingga berdarah. Dan di situ Lisa sudah mulai sadar ada garis, dan Lisa pun mengikuti garis itu dan menemukan Wade yang sudah nggak berdaya. Dan di situ Wade menyuruh Lisa untuk mengikuti garis itu dan mengasih air kencingnya kepada Lisa. Di situ Lisa sangat sedih, dan juga Lisa pun sangat menyesal dia telah menolak pas Wade memasangkan cincin di jari Lisa. Dan Wade pun memaafkannya. Di situ Lisa sangat sekali menyayangi si Wade. Dan di situ Lisa pun memeluk Wade, meneteskan air mata. Dan di keesokan harinya, Lisa pun meminum air kencing dari Wade. Dan Lisa meratapi Wade yang sangat sedih. Lisa pun melanjutkan perjalanannya. Dan di situ dia melihat mobilnya. Pas dia sudah sampai di mobil, dia ngambil cincin itu. Dan ternyata ada ular dekat badannya. Dia pun tidak kaget. Dia langsung pergi. Dia membuka cincinnya dan memasangkannya sendiri di jarinya. Lisa sangat berharap ada yang membantunya. Dan Lisa pun membuka-buka foto kenang-kenangan mereka berdua. Tanpa disengaja, di situ dikiranya yang membantu dia Wade dan ngasih air minum. Pas dia lihat, semakin jelas ternyata bukan Wade. Ternyata orang yang di pesawat kemarin yang Wade minta pertolongan, ternyata ada yang ngelihat dan membantunya. Nah, mungkin videonya lah sampai situ dulu. Kita bisa ambil intisarinya dan kita bisa belajar dari seseorang bagaimana kesungguhan seseorang untuk menjaga pasangannya. Ya mungkin sampai sini dulu ya channel aku kali ini. Thank you and bye bye.